Perkenalkan, nama saya Deslina Mutiara, MPM 19070009 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Baik, berikut video presentasi saya mengenai langkah-langkah pemberantasan korupsi, yaitu dengan judul yaitu materi tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia oleh Bapak Abdi Tanjung SPD MM. Pemerintah sangat menjunjung tinggi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya, sehingga diperlukan pemantapan terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan guna menopang pembangunan di bidang hukum. Dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana atau nestapa dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Polri khususnya dalam hal penyelidikan. Hal ini diatur dalam pasal 14 ayat 1G Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Penyidikan tindak pidana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga memiliki kewenangan penyidikan. Secara garis besar, adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya tata tertib. Ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Untuk mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa atau ordinary crimes, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, menurut Abdullah Hehamwa, A. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru, B. Kompensasi PNS yang rendah, C. Pejabat yang serakah, D. Law enforcement tidak berjalan, E. Disebabkan law enforcement tidak berjalan, di mana aparat penegak hukum bisa dibayar mulai dari polisi, jaksa, hakim, pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. F. Pengawasan yang tidak efektif. G. Tidak ada keteladanan pemimpin. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Pasal 1 Ayat 3, Indonesia ialah negara hukum. Sebagaimana layaknya suatu negara hukum, maka kepentingan masyarakat banyak harus mendapat perlindungan dari pemerintah. Seperti tersebut dalam alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Warga negara berhak untuk hidup aman, damai, tentram, terhindar dari berbagai tindak kejahatan. Bila mana terjadi tindak kejahatan, maka aparat penegak hukum harus segera bertindak sesuai kewenangan yang dimiliki. Dengan adanya tindakan oleh aparat penegak hukum, diharapkan kejahatan tidak semakin meluas. Dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi, terdapat suatu kenyataan adanya praktek penegakan hukum tebang pilih. Tidak saja hal ini bertentangan dengan prinsip hukum, semua warga negara memiliki hak untuk diperlakukan setara di depan hukum, tetapi juga diperlakukan secara tidak sama. Adapun yang menjadi sebab pelakuan penegakan hukum aparat kepolisian dan kejaksaan bukan saja disebabkan karena kasus korupsi, sering dipandang sebagai kasus yang membawa berkah, utamanya bagi pengacara, tetapi juga disebabkan karena keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK. Sikap dualisme dalam pemberantasan kejahatan korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK.
beberapa alasan dan fakta, dan bahwa tebang pilih dan perlakuan tidak sama di depan hukum oleh penegak hukum dapat diajukan sebagai berikut. 1. Praktek penegakan hukum dalam tebang pilih terhadap terdakwa atau tersangka terjadi ketika baik polisi, jaksa, dan juga pihak kekuatan masyarakat karena mereka mampu membayar oknum-oknum penegak hukum yang nakal. 2. Perlakuan penegak hukum menjadi tidak setara atau tebang pilih karena sifat dari Undang-Undang KPK yang secara sengaja memuat pengelompokan proses penegakan hukum ke dalam 2 kategori. Pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kemunduran. Umumnya mereka dijatuhi vonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Jumlah bahwa adanya kecenderungan bagi para hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa korupsi sesuai batas minimal hukuman yang ditentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.